Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Saputra dari kelas Manajemen 22C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemahaman penting keselamatan dan keselamatan kerja. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah suatu keutuhan dan kesempatan baik jasmaniah maupun rohaniah, tenaga kerja serta hasil karya dan budayanya. Berikut adalah pengertian K3 menurut beberapa sumber, yaitu keselamatan kerja merupakan sarana utama untuk pencegahan kecelakaan seperti cacat dan kematian akibat kecelakaan kerja. Keselamatan kerja adalah upaya menghasilkan kesamaan. Keselamatan kerja secara umum memiliki arti selamat dalam melakukan pekerjaan apa saja. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin kebutuhan dan keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah, tenaga kerja serta hasil karya dan budayanya. Ketiga, merupakan segala bentuk kegiatan yang diperhatikan perusahaan atau pabrik agar dapat menjamin keselamatan tenaga kerja secara umum. Ada 3 faktor yang mendorong pentingnya penerapan K3 di suatu perusahaan, yaitu alasan perkemanusiaan. Perusahaan melakukan berbagai cara untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan menjamin keselamatan kerja karyawan atas dasar perikemanusiaan. Hal ini untuk mengurangi rasa sakit atau luka yang timbul akibat pekerjaan, baik yang diderita karyawan atau yang mempengaruhi keluarganya. Mematuhi peraturan perundang-undangan negara, menetapkan berbagai payung hukum yang mencakup pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam kegiatan usaha, baik dalam undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, keputusan menteri, dan instruksi menteri, hingga surat edaran. Perusahaan yang tidak memenuhi ke berbagai peraturan tersebut akan mendapatkan sanksi. Kemudian, alasan ekonomi. Kecelakaan kerja akan berdampak pada pengeluaran yang cukup besar oleh perusahaan. Karena itu, perusahaan perlu memperhatikan K3 untuk mencegah terjadinya kecelakaan dalam kegiatan usahanya, sehingga menghindari kejadian pengeluaran besar atau bahkan kerugian. Kemudian B, aspek-aspek dalam kesehatan dan keselamatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja tidak dapat dipisahkan dari proses produksi suatu perusahaan, baik jasa maupun industri. Setiap orang-orang yang bekerja di suatu perusahaan dianggap memiliki risiko kecelakaan kerja. Karena itu, setiap pemberi kerja wajib memperhatikan dan menerapkan K3. Soal pentingnya penerapan K3 ini juga telah dibahas oleh Badan Buruh Internasional International Labour Organization atau ILO. Secara umum, K3 adalah perlindungan yang wajib diberikan oleh pihak pemberi kerja kepada karyawannya. Dalam situs Porodia OHI dijelaskan, K3 merupakan salah satu upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi adan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Keselamatan kerja adalah kondisi yang aman dan kondusif dalam lingkungan kerja. Dalam situs Cermati dijelaskan, aspek keselamatan kerja mencakup perlindungan akan risiko terjadi penderitaan, kerusakan, hingga kerugian di tempat kerja. Keselamatan kerja dapat diwujudkan dengan bekerja dan menggunakan alat kerja sesuai dengan operasional prosedur atau SOP yang berlaku, serta menjaga tempat kerja agar memiliki potensi bahaya yang minim. Kesehatan kerja adalah segala hal yang berkaitan dengan program kesehatan untuk para karyawan atau pekerja. Bila kesehatan karyawan terjaga, perusahaan akan memiliki sumber daya manusia yang sehat, jarang absen, dan bekerja dengan lebih efektif. Kemudian yang C, faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. Beban kerja baik fisik, mental, maupun sosial. Oleh karena itu, pemberian kerja perlu mengupayakan penempatan pekerja agar sesuai dengan kemampuan tiap pekerja. Kapasitas kerja yang bisa jadi berbeda antara karyawan. Kapasitas kerja tiap karyawan biasanya tergantung latar belakang, pendidikan, keterampilan, kesegaran jasmani, ukuran tubuh, dan keadaan gizi setiap karyawan. Lingkungan kerja mencakup faktor fisik, kimia, biologi, ergonomik, maupun psikososial. Penyebab terjadinya kecelakaan kerja secara umum dikutip dari situs web Porodia OHI. Kondisi berbahaya atau unsafe condition, yaitu kondisi yang tidak aman dari peralatan atau penyedia elektronik, bahan, lingkungan kerja, proses kerja, sikap kerja, dan cara kerja. Pembuatan berbahaya,
yaitu perbuatan berbahaya dari manusia yang dapat terjadi antara lain karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan pelaksana. Termasuk dalam kategori ini adalah cacat tubuh yang tidak kentara, kelelahan dan kelemahan yang daya tahan tubuh, sikap dan perilaku kerja yang tidak baik. Tujuan penerapan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Manfaat pertama, dengan mengetahui teori komunikasi organisasi, maka sebagai seorang individu yang hidup dalam lingkungan atau kelompok organisasi tersebut dapat memahami posisi itu dalam organisasi atau kelompok tersebut. Yang kedua, pemahaman mengenai komunikasi organisasi dan berkaitan hubungan antara anggota dan pemimpin, sehingga umur organisasi dapat bertahan lebih lama akan tumbuh rasa ingin menjadi serta merawat organisasi tersebut. Yang ketiga, mempermudah tercapainya tujuan organisasi. Hal ini dikarenakan terbentuknya komunikasi yang baik sehingga antar anggota dan setiap pemimpin ingin memahami perbedaan pendapat yang hadir dalam setiap diskusi pada organisasi tersebut.